Bursa transfer MotoGP 2027 menghadirkan sebuah fenomena yang sangat menarik. Jorge Martin dan Ai Ogura resmi meninggalkan Aprilia untuk bergabung dengan Yamaha. Sementara itu, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio juga memutuskan meninggalkan Ducati demi bergabung dengan KTM. Jika melihat performa motor yang mereka gunakan saat ini, keputusan tersebut terasa cukup mengejutkan. Ducati masih menjadi salah satu motor terbaik di MotoGP. Aprilia juga telah membuktikan diri mampu bersaing memperebutkan kemenangan. Sebaliknya, Yamaha masih berusaha kembali ke papan atas, sedangkan KTM juga belum benar-benar mampu menyaingi Ducati maupun Aprilia secara konsisten. Lalu mengapa para pembalap ini justru memilih meninggalkan motor yang sudah terbukti kompetitif? Apakah mereka sengaja mengorbankan peluang meraih kemenangan? Atau jangan-jangan menjadi pembalap pabrikan ternyata jauh lebih berharga dibanding mengendarai motor tercepat? Jika dipikir-pikir, fenomena ini memang terdengar aneh. Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa tujuan utama seorang pembalap adalah mendapatkan motor terbaik agar bisa memenangkan balapan dan mengejar gelar juara dunia. Namun kenyataannya, sejarah MotoGP berkali-kali menunjukkan bahwa banyak pembalap justru rela meninggalkan motor yang lebih kompetitif demi satu hal, yaitu status sebagai rider pabrikan. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat status tersebut begitu istimewa? Jawabannya adalah karena menjadi pembalap pabrikan, bukan sekedar soal mengenakan seragam tim resmi. Seorang rider pabrikan merupakan pusat dari seluruh proyek sebuah manufaktur. Mereka menjadi prioritas utama dalam pengembangan motor, bekerja langsung dengan para insinyur terbaik, serta memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan motor di masa depan. Masukan mereka menjadi acuan utama ketika tim mengembangkan mesin, sasis, elektronik hingga paket aerodinamika. Belum lagi, kontrak yang umumnya lebih besar, dukungan teknis yang lebih lengkap, dan posisi yang jauh lebih aman dibanding pembalap satelit. Dengan kata lain, seorang rider pabrikan bukan hanya mengendarai motor, ia ikut membangun motor tersebut. Hal inilah yang tampaknya menjadi pertimbangan Jorge Martin dan Ai Ogura saat menerima tantangan baru bersama Yamaha. Secara performa saat ini, banyak yang sepakat bahwa meninggalkan Aprilia merupakan keputusan yang penuh resiko. Aprilia telah berkembang menjadi motor yang mampu memenangkan balapan dan bersaing di papan atas. Sementara Yamaha masih menjalani proses panjang untuk kembali menjadi penantang gelar. Namun dari sudut pandang seorang pembalap, kesempatan menjadi pemimpin proyek Yamaha untuk era baru MotoGP tentu memiliki nilai yang sangat besar. Martin dan Ogura tidak hanya datang sebagai pembalap, mereka datang sebagai fondasi proyek Yamaha. Seluruh masukan mereka akan menjadi bagian penting dalam membentuk motor Yamaha generasi berikutnya, terutama menjelang regulasi baru tahun 2027. Fenomena yang sama juga terlihat pada Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Selama beberapa musim terakhir, keduanya menikmati keuntungan menggunakan Ducati Desmos Edisi, motor yang dikenal sebagai paket paling kompetitif di MotoGP. Bersama Gresini dan VR46, peluang naik podium bahkan memenangkan balapan selalu terbuka jika mampu memaksimalkan performa. Namun, mereka memilih meninggalkan kenyamanan tersebut demi bergabung dengan KTM. Jika hanya melihat kondisi saat ini, keputusan itu memang terasa seperti langkah mundur. Mengapa meninggalkan motor terbaik untuk bergabung dengan motor yang masih berjuang mengejar para rival? Jawabannya kembali lagi pada status sebagai rider pabrikan. Di Ducati, Alex Marquez maupun Fabio Di Giannantonio tetap berada di tim satelit. Walaupun mendapatkan motor yang kompetitif, arah pengembangan utama tetap berpusat pada tim pabrikan. Sementara di KTM, mereka justru akan menjadi bagian dari proyek utama
yang menentukan masa depan pabrikan tersebut. Bagi seorang pembalap, kesempatan seperti ini tidak datang setiap musim. Namun tentu saja, keputusan seperti ini selalu memiliki resiko yang sangat besar. MotoGP sudah berkali-kali menunjukkan bahwa perpindahan ke tim pabrikan tidak selalu berakhir indah. Contoh yang paling jelas adalah Luca Marini. Ketika masih membela VR46 Ducati, Marini mengendarai salah satu motor terbaik di grid. Ia beberapa kali tampil kompetitif dan mampu bersaing di barisan depan. Namun setelah menerima tawaran Honda sebagai rider pabrikan, situasinya berubah drastis. Motor Honda saat ini sedang mengalami masa sulit. Hasil yang sebelumnya mampu diraih bersama Ducati menjadi jauh lebih sulit didapatkan. Bukan karena Marini tiba-tiba kehilangan kemampuan, tetapi karena motor yang dikendarainya memang belum cukup kompetitif untuk bersaing secara konsisten. Kisah Marini menjadi bukti bahwa status rider pabrikan tidak otomatis membuat performa seorang pembalap meningkat. Justru sebaliknya, keputusan tersebut bisa menjadi perjudian terbesar dalam karir mereka. Lalu, mengapa para pembalap tetap berani mengambil resiko sebesar itu? Jawabannya ada pada regulasi baru MotoGP 2027. Mulai musim 2027, MotoGP akan memasuki era baru dengan mesin 850 cc, aerodinamika yang lebih sederhana, penghapusan rear height device, serta berbagai perubahan teknis lainnya. Perubahan sebesar ini berpotensi mengubah seluruh peta persaingan. Motor yang saat ini mendominasi belum tentu tetap menjadi yang terbaik. Sebaliknya, pabrikan yang saat ini tertinggal memiliki peluang besar untuk bangkit. Inilah yang membuat banyak pembalap mulai berpikir jauh ke depan. Mereka tidak hanya mengejar kemenangan musim ini, tetapi juga ingin berada di tempat yang tepat ketika era baru dimulai. Bayangkan jika Yamaha berhasil kembali menjadi motor terbaik 2 atau 3 musim ke depan. Atau KTM menemukan paket yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Pembalap yang sejak awal ikut membangun proyek tersebut tentu akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mereka sudah memahami karakter motor, memiliki hubungan kuat dengan para insinyur, dan menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan itu. Sebaliknya, jika proyek tersebut gagal berkembang, mereka harus rela kehilangan kesempatan meraih podium dan kemenangan selama beberapa musim. Karena itulah, keputusan Jorge Martin, Ai Ogura, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio sebenarnya bukan sekedar perpindahan tim biasa. Mereka sedang mempertaruhkan masa depan karirnya. Mereka memilih meninggalkan motor yang saat ini lebih kompetitif demi kesempatan menjadi tokoh utama dalam proyek besar sebuah pabrikan. Apakah keputusan tersebut akan menjadi langkah yang membawa mereka menuju kesuksesan? Atau justru mengulang kisah Luca Marini yang harus menerima penurunan performa setelah meninggalkan motor yang lebih kompetitif? Jawabannya baru akan terlihat beberapa musim ke depan. Namun satu hal yang sudah pasti, fenomena ini membuktikan bahwa di MotoGP, motor tercepat bukan satu-satunya alasan seorang pembalap menentukan masa depannya. Bagi sebagian pembalap, kesempatan menjadi rider pabrikan, membangun sebuah proyek dari nol, dan menciptakan sejarah bersama sebuah manufaktur, ternyata memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar mengendarai motor terbaik yang sudah jadi. Dan mungkin justru disitulah letak daya tarik terbesar MotoGP. Di balik setiap keputusan transfer, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil balapan berikutnya, melainkan seluruh perjalanan karir seorang pembalap. Ada yang berhasil menjadi legenda karena berani mengambil resiko. Tetapi, tidak sedikit pula yang harus menerima kenyataan bahwa perjudian tersebut justru membuat mereka kehilangan kesempatan menikmati masa keemasan bersama motor terbaik di grid.